tidak hanya madrasah, namun sekolah, SMA, SMK bisa. Kemudian ada UKT terendah itu sampai Rp0, Mas. Sampai 0 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YIN Salatiga menyapa dimanapun berada. Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan saya, Zidni, dalam acara YIN Salatiga menyapa. Nah, YIN Salatiga menyapa pada edisi sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang tentunya adalah masa di mana para calon mahasiswa baru sedang mencari informasi untuk melanjutkan studinya. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan koordinator ataupun ketua penerimaan mahasiswa baru YIN Salatiga, yaitu Bapak Nurhuri Mustafa MSI. Tentunya ada banyak yang nanti saya tanyakan kepada ngobrol bareng dengan Pak Huri. Bapak, terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di YIN Salatiga di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Apakah berbeda dengan tahun sebelumnya atau mungkin ada cara-cara yang baru di YIN Salatiga? Silakan, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat calon mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan penerimaan mahasiswa pada era pandemi saat ini, memang ada sedikit berbeda, yaitu berbedanya hampir semua tahapan itu dilakukan secara online, secara daring, sehingga itu di satu sisi memberikan kemudahan bagi para calon mahasiswa. Itu mudah karena bisa mengakses dari rumah, gitu kan, seperti itu. Tidak ribet harus datang ke kampus secara langsung, tidak, tapi bisa diakses dari rumah. Oke, berarti ini sebagai awal bahwa informasinya untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru maupun seleksi mahasiswa baru di YIN Salatiga semua menggunakan online, ya, Pak? Online. Nah, untuk lebih fokusnya lagi, Pak, seperti apa sih tekniknya untuk mahasiswa yang mungkin angkatan 2021 ini ketika mau mendaftar melalui khususnya di jalur SEPAN ini, Pak? Baik, jadi adik-adik calon mahasiswa untuk yang akan lulus di tahun 2021 ini, maka kita sarankan justru dengan mengakses mendaftar melalui jalur SEPAN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional. Karena dengan mengikuti jalur SEPAN itu mudah, dalam arti di sana tidak ada biaya registrasi pendaftaran, kemudian adik-adik itu bisa langsung mendaftar melalui sekolah. Karena untuk jalur SEPAN itu tahapannya adalah sekolah mendaftarkan melalui pendaftaran PDSS yang dilakukan oleh sekolah. Setelah itu sejak tanggal 19 Februari ini sampai 15 Maret, adik-adik bisa langsung join untuk daftar melalui jalur SEPAN. Tinggal pilih nanti prodi apa yang diinginkan, itu online semua. Oke, berarti ini untuk para adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun, informasi awal lagi tentang pendaftaran melalui jalur seleksi prestasi akademik nasional sudah dibuka dan adik-adik bisa membuka linknya. Kalau boleh tahu, Bapak, linknya untuk pendaftaran itu ada di mana ini? Ada di web itu kan, di web YIN juga bisa, melalui webnya SEPAN juga bisa. Oh, gitu. Langsung mengakses webnya SEPAN. Oke, nah bagi adik-adik juga yang ingin bertanya bagaimana sih caranya pendaftaran, kemudian saya ada trouble ketika mengisi pendaftaran, nanti kita tanyakan solusinya seperti apa sebenarnya. Nah, Bapak, untuk pertama kemudian ketika adik-adik sudah membuka website SEPAN PTKIN maupun website YIN Salatiga, apa yang harus dilakukan, Bapak, kalau boleh tahu sekilas tentang tata cara pendaftarannya? Oke, nanti adik-adik calon mahasiswa itu kan sebenarnya sudah didaftarkan namanya, nomor induknya oleh sekolah. Tinggal nanti setelah adik-adik itu masuk di dalam web SEPAN, kemudian nanti tinggal mengisi biodata diri. Tinggal mengisi,
Setelah diisi lengkap, maka kemudian nanti tinggal milih prodi mana yang akan dipilih. Nanti ada pilihan 1, pilihan 2, dan ada 2 pilihan perguruan tinggi. Misalkan pilihan 1-nya di Salatiga, pilihan 2-nya di Jogja. Itu harus milih 2 seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti diperbolehkan untuk memilih mungkin 1 jurusan di YN Salatiga, kemudian 1 jurusan di universitas lain atau perguruan tinggi lain ya Pak ya? Iya, memang justru malah diharuskan seperti itu ya. Dan setiap perguruan tinggi itu 2 pilihannya, Mas. Oh gitu. Ya, 2. Misalkan di IAIN pilihannya 1 itu misalkan di perbankan syariah, pilihan 2-nya itu manajemen bisnis. Nah, kemudian pilihan perguruan tinggi keduanya misalnya di Jogja. Yang 1 FTIK, kemudian prodinya PAI, yang kedua BKPI, misalkan seperti itu. Oh gitu. Nah, berarti untuk adik-adik yang ada di rumah maupun sahabat YIN Salatiga dimanapun, intinya adalah silakan memilih 2 jurusan di satu satu universitas atau perguruan tinggi. Juga nanti akan disarankan untuk memilih jurusan lain di universitas atau di perguruan tinggi lain. Nah, sepertinya sudah ada yang mau tanya-tanya terkait pendaftaran mahasiswa baru ini. Yang pertama adalah beasiswa yang ada di YIN Salatiga itu ada apa saja. Kemudian ada beasiswa PPA dari Kemenak tidak ya. Dan yang ketiga adalah jalur masuk cuma SPAN atau ada lainnya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Bapak yang nomor 3 dulu nih, karena ini terkait dengan SPAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk jalur masuk itu kita ada 2 jalur nasional dan yang 2 jalur mandiri. Jalur nasional itu ada yang SPAN PTKIN, itu yang melalui jalur rapot saja, tidak ada tes, tidak ada ujian. Yang kedua ada jalur UMPTKIN, itu yang melalui jalur seleksi, ada seleksi nasional, ujian masuk PTKIN seleksi nasional. Kemudian yang kedua, yang jalur mandiri, itu yang pertama ada jalur ujian masuk mandiri, itu ujian dan kelulusan lain-lainnya itu ditentukan oleh kampus masing-masing. Oh gitu. Ya, yang berikutnya itu adalah jalur undangan. Jadi calon mahasiswa, adik-adik yang punya prestasi non akademik, ya, misalkan juara olahraga atau seni, ya, itu justru nanti kita undang sebagai bibit untuk calon mahasiswa yang berprestasi di prestasi non akademik. Itu jalurnya. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama ada SPAN, kemudian yang kedua ada UMPTKN, kemudian ada jalur mandiri dan jalur undangan. Nah, karena ini adalah momennya tentang SPAN PTKIN, tentunya bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, silakan bisa menanyakan tentang SPAN PTKIN. Dan SPAN PTKIN ini termasuk seleksi yang dilakukan secara nasional dan di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ya, kalau ada yang tanya seperti ini Pak, kalau dari SMK atau dari SMA boleh masuk nggak sih Pak kalau lewat jalur SPAN ini? Oh iya, jadi untuk SPAN itu tidak hanya madrasah, namun sekolah SMA, SMK bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi ini terbuka semuanya. Jadi baik itu swasta maupun negeri bisa. Oh. Ya, yang penting dari sekolah itu sudah mendaftar PDSS, maka kemudian nanti siswa tinggal login, isi data dan milih prodi yang diinginkan. Oke, berarti ini buat sahabat-sahabat dimanapun berada, yang merasa sekolahnya bukan di madrasah aliyah, tetap bisa mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN, asalkan satu tadi dari pesan Pak Uri bahwa sekolah sudah mendaftarkan melalui PDSS. Selanjutnya nanti dari adik-adik semuanya atau dari calon mahasiswa baru hanya melengkapi data gitu Pak ya, hanya melengkapi data tentang jurusan atau minat yang akan dituju. Ada pertanyaan satu lagi mungkin nanti sambil menunggu dari sahabat-sahabat semuanya yang online di Instagram. Saya lulus tahun 2020, bisa daftar jalur apa? Gitu. Mungkin bisa dijawab Pak Uri. Ya, jadi kalau lulusnya tahun 2020, maka itu memang nggak bisa jalur SPAN. Misalnya nanti UMPTKIN atau jalur seleksi mandiri. Nah, itu. Jadi kan memang kalau SPAN itu khusus yang lulus di tahun 2021. Ya. Oke.
Nah, terus menyambung tadi gimana? Mas, yang tadi pertanyaan beasiswa Oke, tadi ya. yang beasiswa tadi juga lupa. Alhamdulillah di IAIN itu banyak beasiswa Mas yang disediakan oleh pemerintah maupun dukungan dari pihak ketiga. Gitu. Ada beasiswa bidik misi ya, ada beasiswa bidik misi, kemudian ada beasiswa untuk anak-anak atau mahasiswa yang berprestasi non akademik tadi, itu juga ada beasiswa bebas UKT ya, bebas UKT. Termasuk misalkan ada calon mahasiswa atau mahasiswa yang tahfidz itu juga ada beasiswa tahfidz. Ya. Berarti tentunya banyak sekali Pak ya untuk beasiswa itu, karena yang jelas untuk bidik misi sudah dapat. Atau mungkin kalau sekarang namanya kalau nggak salah beasiswa KIP kuliah. Nah, kemudian ada beasiswa tahfidz. Ada juga mungkin beasiswa dari Bank Indonesia gitu Pak ya. Kemudian ada beasiswa Basnas, ada juga dari beasiswa BRI dan sebagainya. Jangan khawatir kalau mungkin tentang beasiswa gitu. Oke, sahabat-sahabat YN Salatiga, kalau ada yang mau bertanya lagi yang online di Instagram, silakan bisa komentar di live IG kami YN_Salatiga, dan tentunya kita masih membahas tentang SEPAN PTKIN. Nah, terkait seleksi nanti yang di tingkat nasional, ada kriteria-kriteria atau mungkin jadi patokan Bapak, apakah nilai rapotnya harus bagus atau seperti apa gitu Bapak? Ya, jadi untuk seleksi yang SEPAN itu memang penilaiannya berdasarkan nilai rapot ya. Nilai rapot nanti akan di ranking, dan itu perankingan itu tingkat nasional ya, tingkat nasional. Sehingga nanti untuk seleksi berdasarkan rapot nilai yang diupload oleh sekolah itulah nanti untuk menentukan kelulusan. Di samping nilai, mungkin ada prestasi-prestasi yang lain yang dilampirkan itu ya, waktu mengisi pendaftaran oleh sekolah itu nanti jadi bahan pertimbangan. Oh gitu, berarti tentunya dari nilai rapot memang menjadi patokan, tapi tidak hanya patokan itu saja, akhirnya nanti ada masukan dari sekolahan terkait dengan keterampilan dan sebagainya, dan tergantung dari jumlah peminatnya juga mungkin ya Pak ya. Karena kan ada kuota. Nah, kuota dari masing-masing perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke, sahabat YN Salatiga, kalau masih ada pertanyaan silakan bisa langsung komentar di live IG kami. Nah, ini ada pertanyaan tentang timeline waktu pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Sekedar info untuk timeline nanti bisa dilihat di postingan kami di IG ataupun di media sosial kami, dan juga bisa dilihat website kami. Nah, pertanyaan yang mungkin menjadi dasar di teman-teman semuanya, untuk jalur SEPAN ini apakah ada biayanya atau mungkin ada perbedaannya dengan jalur-jalur yang lain, Pak? Ya. Ini pasti akan menjadi tanyaan ini. Baik. Ya, Mas. Jadi istimewanya SEPAN itu calon mahasiswa atau pendaftar itu tidak dikenai biaya. Jadi semua free. Dan adik-adik itu bisa mendaftarnya sekolah, karena sekolah udah mendaftar, maka tinggal itu tadi login, ngisi biodata, dan kemudian menentukan milih prodi mana, perguruan tinggi mana, seperti itu. Tidak dikenakan biaya sama sekali. Berarti biayanya hanya ketika sudah dinyatakan lolos ataupun lulus dari seleksi ini, kemudian untuk melanjutkan maka untuk mengisi registrasi di masing-masing perguruan tinggi. Iya. Ingat ya, untuk para mahasiswa baru dan untuk para adik-adik yang ada di rumah, sahabat YN Salatiga menyapa, bahwa pendaftaran SEPAN itu tidak ada, jadi tidak dipungut biaya sedikit pun karena sudah didaftarkan melalui pihak sekolahnya. Nah, namun nanti ketika sudah melakukan registrasi atau dinyatakan lolos dari pihak Kementerian Agama atau Dikdes, baru akan melakukan pembayaran di masing-masing perguruan tinggi. Jadi hanya itu, dan tentunya untuk UKT ini Pak, ini yang mungkin sedikit menyinggung tentang UKT, yang ada juga yang tanya, Mas atau Kak Min, yang UKT itu nanti ada perbedaan nggak nih Pak kalau dengan yang ikut jalur di UMPTKIN Pak? Oke, ya. Baik, untuk UKT, jadi UKT kan uang kuliah tunggal ya. Jadi kalau dulu namanya SPP. Sekarang namanya UKT, uang kuliah tunggal.
Jadi untuk kuliah itu hanya bayar UKT saja. Nah, UKT saja. Sementara untuk UKT itu kita ada 5 grade, Mas. Ya, 5 grade ya. Nanti masing-masing prodi memang beda-beda ya. Memang beda-beda grade-nya berapa, UKT-nya itu tergantung prodinya apa. Sebagai informasi, grade tertinggi itu 3,7 itu di FEBI, mayoritas FEBI ya. Kemudian ada UKT terendah itu sampai 0 rupiah, Mas. Sampai 0 rupiah. Misalkan ada anak yang memang kurang beruntung, kurang mampu, atau duafa, yatim piatu, itu bisa 0 rupiah. Seperti itu. Sehingga adik-adik yang penting punya semangat. Masalah biaya nanti bisa, pasti ada jalan. Pasti ada jalan seperti itu ya. Nah, itu ya sedikit tentang menyinggung UKT, bahwa UKT di YIN Salatiga tentunya sama dengan di perguruan tinggi lainnya, karena UKT itu sudah ditentukan. Hanya namanya sekarang sudah menjadi uang kuliah tunggal, dan untuk nominalnya juga berbeda-beda. Jangan khawatir kalau memang nanti mendapatkan beasiswa, tentunya akan lebih ringan. Ada pertanyaan yang masuk kepada kami, rekam jejak alumni berpengaruh di seleksi SEPAN atau tidak ini? Wah, ini pertanyaan yang unik ini, kayaknya ada membawa kakak tingkat mungkin untuk seleksi ini, apakah ada pengaruhnya atau mempengaruhi? Monggo, Pak. Oke. Baik, jadi untuk SEPAN ini tidak ada ini ya, menyangkutkan dengan rekam jejak kakak kelasnya. Ya, ini jadi salah satu keuntungan SEPAN ya, keuntungan SEPAN. Karena kalau SMPTKN itu kan kadang ada ini ya, ketika sudah daftar nggak registrasi itu ada penaltinya. Ya, sementara kalau SEPAN alhamdulillah tidak ada. Tidak ada penalti. Gitu. Ya. Berarti kalau misalkan dari adik-adik atau sahabat YIN Salatiga dimanapun berada, ketika sudah mendaftar SEPAN, kemudian saya ternyata diterima di universitas lain atau di perguruan tinggi, itu nggak ada penaltinya, Pak ya? Tidak ada. Tidak ada penaltinya. Artinya tidak ada pengaruhnya juga dari alumni ataupun kakak kelas yang pernah masuk di kita. Justru mungkin kakak kelas akan membantu kita ini, Pak. Iya, akan menarik adik-adiknya biasanya. akan menarik adik-adiknya semua. Iya. Oke, sahabat YIN Salatiga menyapa. Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung saja komen di live IG kami, dan tentunya nanti kita akan tayangkan juga di YouTube kita di YIN Salatiga Channel. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk mungkin Pak Huri selaku koordinator dari penerima mahasiswa baru YIN Salatiga di tahun 2021. Ada nggak Pak bocoran kuota untuk YIN Salatiga di tahun ini, kira-kira berapa, Pak? Oh iya, ada. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kuota kita agak sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya ya. Tahun ini kita menerima mahasiswa baru 3.200, Mas. Ya, 3.200 yang terbagi dalam 5 fakultas dan 25 program studi. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi berarti sudah ada bocoran kuota di YIN Salatiga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan tentunya memberikan peluang bagi adik-adik semua sahabat YIN Salatiga menyapa dimanapun berada. Satu pertanyaan lagi dari para adik-adik, apakah akreditasi sekolah mempengaruhi untuk masuk YIN Salatiga, khususnya mungkin di SEPAN PTKIN, Pak? Iya. Jadi yang penting ketika sekolah itu sudah bisa daftar PDSS, maka sebenarnya akreditasi sekolah tidak berpengaruh. Ya, karena yang daftar itu kan A atau B itu pasti bisa daftar PDSS, dan itu tidak mempengaruhi untuk proses seleksinya, Mas. Oh gitu. Ya. Berarti untuk akreditasi sekolah itu tidak mempengaruhi secara langsung ya, Pak ya, kalau boleh digambarkan. Yang penting bisa langsung mengisi pendaftaran di PDSS, kemudian nanti dari siswanya bisa mengisi atau melengkapi datanya. Oke, sahabat YIN Salatiga dimanapun berada, tentunya waktunya sangat singkat dan pastinya sangat kurang untuk kita bertemu, dan jangan khawatir,
di minggu depan kita juga akan bertemu dengan tamu-tamu kita, karena ini edisinya adalah penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh mulai dari bagaimana sih kondisi di IAIN Salatiga, kemudian fakultas-fakultasnya juga seperti apa, dan ingin tahu lebih dalam IAIN Salatiga bisa cek di media sosial kami, ada di Facebook, Twitter maupun di Instagram dan di YouTube IAIN Salatiga. Saya kira terima kasih Pak Huri untuk kesempatannya. Dan satu penting ini. Boleh, silakan. IAIN Salatiga saat ini sedang proses menjadi UIN. Oke. Nah, itu penting untuk diketahui untuk adik-adik semuanya. Nah, ini yang nilai poin plusnya ya. Nah, bagi adik-adik yang angkatan 2021 nanti jangan khawatir. Adik-adik masuk dari IAIN Salatiga keluar sudah menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Kemudian seperti itu ya Pak Huri ya. Insyaallah. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Minggu depan tentunya akan jumpa lagi dengan saya dan di program IAIN Salatiga Menyapa. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin pertanyaan yang belum bisa kita jawab, nanti bisa komen saja akan kita jawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.